Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasim dengan NIM S1S12202E6. Tugas saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan materi Python Function. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Anda dapat menuliskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam fungsi. Suatu fungsi dapat mengambilkan data sebagai hasilnya. Membuat fungsi dalam Python, fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Ini adalah cara mendefinisikan sebuah fungsi di Python. Oke. Kata kunci def Kata kunci def digunakan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi diikuti oleh nama fungsi myFunction dalam contoh ini dan tanda kurung tanpa parameter karena fungsi ini tidak menerima argumen. Ini adalah cara memanggil fungsi ketika program mencapai baris ini yang menjalankan kode di dalam fungsi myFunction. Kode dalam fungsi adalah print hello from myFunction yang mencetak string hello from myFunction. Trik kedua yaitu memanggil fungsi atau definisi fungsi. Definition adalah bagian dari kode di mana kita mendefinisikan fungsi bagaimana myFunction. Fungsi ini tidak menerima parameter atau ditandai dengan tanda kurung kosong dan mencetak string hello from myFunction ke konsol saat dipanggil. Panggil fungsi myFunction ini adalah cara memanggil fungsi ketika program mencapai baris ini. Itu memanggil fungsi myFunction saat fungsi dipanggil. Eksekusi program beralih ke blok kode dalam fungsi tersebut. Ketika program dijalankan, outputnya adalah hello from myFunction. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi myFunction. Setelah fungsi didefinisikan, baris berikutnya yaitu myFunction memanggil fungsi tersebut. Saat fungsi dipanggil, eksekusi program beralih ke dalam fungsi myFunction. Di dalam fungsi, pernyataan print hello from myFunction dieksekusi mencetak hello from myFunction ke konsol. Setelah mencetak pesan, eksekusi fungsi selesai dan program melanjutkan ke baris berikutnya setelah pemanggilan fungsi. Materi ketiga yaitu argumen. Argumen dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Di dalam tanda kurung Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen v6. Ketika fungsi dipanggil, kami meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap.
Pertama, main function Emil. Fungsi main function dipanggil dengan argumen Emil. Di dalam fungsi, nilai Emil disimpan dalam parameter venam. Pernyataan print venam plus roughness mencetak hasil dari pergabungan Emil dan roughness, yaitu Emil roughness. Kedua, main function Tobias. Fungsi main function dipanggil kembali dengan argumen Tobias. Nilai Tobias disimpan dalam parameter venam. Pernyataan print venam plus roughness mencetak hasil dari penggabungan Tobias dan roughness, yaitu Tobias roughness. Ketiga, main function Linus. Fungsi main function dipanggil sekali lagi dengan argumen Linus. Nilai Linus disimpan dalam parameter venam. Pernyataan print venam plus roughness mencetak hasil dari penggabungan Linus dan roughness, yaitu Linus roughness. Outputnya adalah Emil roughness, Tobias roughness, dan Linus roughness. Setiap kali dipanggil, nilai yang Anda berikan sebagai argumen dimasukkan ke dalam parameter venam dan hasilnya kemudian dicetak oleh pernyataan print di dalam fungsi. Argumen secara default, fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda menerapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya itu, fungsi main function memiliki 2 parameter, venam dan enum. Dalam konteks ini, parameter adalah variabel yang didefinisikan dalam definisi fungsi venam dan enum dalam kasus ini. Argumen adalah nilai yang sebenarnya dan kita berikan kepada fungsi ketika kita memanggilnya Emil dan roughness dalam kasus ini. Pada pemanggilan fungsi main function Emil roughness, 2 argumen Emil dan roughness disediakan. Kemudian, fungsi main function menggabungkan nilai-nilai ini dan mencetak hasilnya, menghasilkan output
menghasilkan output emireveness. Penting untuk memastikan bahwa jumlah argumen yang kita berikan saat memanggil fungsi cocok dengan jumlah parameter yang didefinisikan dalam fungsi. Dalam Python, args adalah cara untuk mengizinkan sebuah fungsi menerima jumlah argumen variabel. Keys adalah parameter yang mengizinkan fungsi menerima jumlah argumen variabel sebagai tuple. Kita memanggil fungsi myFunction Emil, Tobias, Linus. Dalam pemanggilan ini, 3 argumen Emil, Tobias, dan Linus diteruskan ke fungsi melalui parameter keys. Keys mengambil semua argumen dan membentuk tuple dari mereka. Namun, kita mencoba menciptakan elemen ketiga dari tuple keys 2 dalam Python. Indeks dimulai dari 0, sehingga elemen ketiga dari tuple ini adalah Linux. Oleh karena itu, output dari fungsi ini adalah output dari fungsi ini adalah the your child is Linus. Namun pesan ini muncul karena dalam fungsi myFunction elemen ketiga dari tuple keys Linus dicetak menggunakan pernyataan Dalam Python, keyword arguments adalah cara untuk memanggil fungsi dengan menyertakan nama parameter dan nilainya, sehingga kita tidak harus mengingat urutan posisi parameter dalam definisi fungsi.
Dalam contoh yang kita berikan, kita memanggil fungsi myFunction dengan menggunakan keyword arguments. Saat kita memanggil fungsi dengan keyword arguments, urutan parameter tidak penting karena kita menyebutkan nama parameter beserta nilainya saat memanggil fungsi. Dalam pemanggilan ini, kita menyatakan nama parameter C1, C2, dan C3 bersama dengan nilai-nilainya. Meskipun urutan parameter dalam definisi fungsi adalah C3, C2, dan C1, Python dapat mencucikan nilai-nilai ini dengan parameter yang benar berdasarkan nama parameter yang disertakan. Jadi outputnya adalah the youngest child is Linus. Pesan ini muncul karena kita mengambil nilai dari parameter child3 dalam fungsi dan mencetaknya menggunakan pernyataan print. Nilai yang diberikan adalah Linus karena itu adalah nilai yang kita berikan untuk parameter child3 saat memanggil fungsi dengan menggunakan keyword arguments. Dalam Python, quartz singkatan dari keyword arguments adalah cara untuk mengizinkan sebuah fungsi menerima sejumlah argumen variabel dengan nama keyword arguments. Quartz memungkinkan kita untuk memasukkan sejumlah pasangan nama nilai seperti dictionary ke dalam fungsi, yang kemudian dapat diakses dalam bentuk dictionary. Kita memanggil Kita memanggil myFunction phenom Tobias lenam refness. Ketika fungsi ini dipanggil, argumen dengan nama phenom dan lenam disertakan sebagai keyword arguments. Dan fungsi kit akan mengonversi keyword arguments ini ke dalam bentuk dictionary di mana nama parameter menjadi kunci case dalam dictionary dan nilai-nilainya menjadi nilai-nilai values dalam dictionary. Ketika fungsi dijalankan, kit akan menjadi sebuah dictionary dengan pasangan key value berdasarkan keyword arguments yang diberikan. Kit akan menjadi phenom Tobias lenam refness. Setelah itu, fungsi mencetak nilai yang terkait dengan kunci lenam dari dictionary kit. Dalam hal ini, refness adalah nilai yang dicetak sehingga outputnya adalah his last name is refness. Pesan ini muncul karena nilai yang terkait dengan kunci lenam diambil dari dictionary kit dan dicetak menggunakan pernyataan print.
Nilai parameter default. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, ia menggunakan nilai default. Atau dalam Python, kita dapat memberikan nilai default kepada parameter dalam definisi fungsi. Nilai default ini akan digunakan jika fungsi dipanggil tanpa memberikan nilai untuk parameter tersebut. Dalam contoh fungsi yang kita berikan, dalam contoh fungsi yang kita berikan parameter country memiliki nilai default Norway. Ini berarti jika kita memanggil fungsi tanpa memberikan nilai untuk parameter country, nilai Norway akan digunakan sebagai nilai default. Sekarang mari kita lihat memanggil fungsi yang kita lakukan. My function Sweden, kita memberikan nilai Sweden untuk parameter country. Oleh karena itu nilai default tidak digunakan. Outputnya adalah I'm from Sweden. My function India, kita memberikan nilai India untuk parameter country. Nilai default tidak digunakan. Outputnya adalah I'm from India. My function, Anda tidak memberikan nilai untuk parameter country, sehingga nilai default Norway digunakan. Outputnya adalah I'm from Norway. My function Brazil, kita memberikan nilai Brazil untuk parameter country. Nilai default tidak digunakan. Outputnya adalah I'm from Brazil. Jadi outputnya itu adalah I'm from Sweden, I'm from India, I'm from Norway, I'm from Brazil. Pesan ini muncul karena nilai yang digunakan untuk parameter country bergantung pada nilai yang diberikan saat pemanggilan fungsi. Jika nilai diberikan, nilai default tidak digunakan. Jika tidak, nilai default digunakan. Materi selanjutnya itu menuliskan daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke fungsi string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan terjadi diperlukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya, jika kita mengirim daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi.
Dalam contoh ini, kita mendefinisikan sebuah fungsi MathFunction yang mengambil satu parameter bernama food. Fungsi ini dirancang untuk mencetak setiap elemen dari daftar list yang diberikan sebagai argumen. Kemudian, kita mendefinisikan sebuah daftar buah-buahan fruits dengan 3 elemen, apel, banana, dan cherry. Kita memanggil fungsi MathFunction fruits dengan memberikan daftar buah-buahan sebagai argumen. Ketika fungsi dijalankan dengan daftar fruits sebagai argumen, variabel food dalam fungsi akan mengacu pada daftar buah-buahan tersebut. Melalui pernyataan for x in food, fungsi akan mengulangi setiap elemen dalam daftar dan mencetaknya satu persatu. Jadi outputnya adalah apel, banana, dan cherry. Pesan ini muncul karena fungsi MathFunction mengulangi setiap elemen dalam daftar fruits dan mencetaknya menggunakan pernyataan print. Setiap elemen di-print di baris baru karena perulangan for akan mencetak setiap elemen dalam list. Dalam Python, fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Nilai yang dikembalikan ini dapat digunakan oleh program yang memanggil fungsi. Fungsi MathFunction mengambil satu parameter x dan mengembalikan hasil perkalian x dengan 5. Ketika kita memanggil fungsi dengan argumen yang berbeda, misalnya MathFunction 3, MathFunction 5, dan MathFunction 9, hasil kembalian dari fungsi tersebut akan dicetak menggunakan pernyataan print. MathFunction 3, fungsi menghitung 5 kali 3 yang hasilnya adalah 15. Ini adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi ketika dipanggil dengan argumen 3. MathFunction 5, fungsi menghitung 5 kali 5 yang hasilnya adalah 25. Ini adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi ketika dipanggil dengan argumen 5. MathFunction 9, fungsi menghitung 5 kali 9 yang hasilnya adalah 45. Ini adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi ketika dipanggil dengan argumen 9. Jadi outputnya adalah 15, 25, dan 45. Pesan-pesan ini muncul karena nilai yang dikembalikan oleh fungsi 15, 25, dan 45 dicetak dengan menggunakan pernyataan print. Pernyataan lulus function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika kita untuk beberapa alasan memiliki definisi tanpa konten, dimasukkan ke dalam pernyataan untuk menghindari kesalahan function pass atau pernyataan pass adalah pernyataan kosong di Python. Ini tidak melakukan apa-apa dan digunakan ketika sintaks memerlukan suatu pernyataan tetapi tidak ada tindakan yang diperlukan. Kita hanya mendefinisikan fungsi MathFunction, tetapi tidak memberikan implementasi apapun di dalamnya. Itu berarti ketika kita memanggil fungsi tersebut, tidak ada tindakan yang akan diambil oleh fungsi tersebut.
Pas memungkinkan kita memiliki blok kode yang seharusnya ada atau menurut sintaks, meskipun tidak melakukan apa-apa. Ketika kita memanggil my function, tidak ada operasi yang dijalankan di dalamnya sehingga tidak ada output yang dihasilkan. Fungsi hanya berjalan melalui pernyataan pas dan kemudian selesai tanpa melakukan apapun. Dalam kasus ini, jika kita menjalankan my function, tidak akan ada output yang ditampilkan. Ini karena fungsi hanya melewati pernyataan pas dan tidak melakukan tindakan apapun. Recursion atau rekursi, Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Ini berarti bahwa fungsi memanggil dirinya sendiri ini memiliki manfaat makna bahwa kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Maksudnya juga rekursi adalah konsep dalam pemrograman di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang hingga mencapai kondisi berhenti tertentu. Fungsi yang menggunakan rekursi disebut sebagai fungsi rekursif. Dalam konteks rekursi, masalah dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil dan solusi akhir ditemukan dengan menggabungkan solusi submasalah tersebut. Dan juga pengembangan harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena bisa sangat mudah untuk menyelinap ke dalam menulis fungsi yang tidak pernah berakhir atau yang menggunakan jumlah, memori, atau daya prosesor berlebih. Namun ketika ditulis dengan benar, rekursi bisa menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dengan secara matematis. Dalam contoh ini, tree recursion adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk menyebut dirinya sendiri recurse. Kami menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang -1 setiap kali mengutuk ulang. Rekursi berakhir ketika fungsi tree recursion yang kita berikan adalah contoh rekursi di Python. Mari kita jelaskan langkah-langkahnya untuk memanggil tree recursion 6. Ketika fungsi tree recursion 6 pertama kali dipanggil, nilai parameter k adalah 6. Fungsi yang meriksa apakah k lebih dari 0. Karena 6 lebih besar dari 0, fungsi melanjutkan ke langkah berikutnya. Fungsi memanggil dirinya sendiri dengan argumen k
minus 1 yaitu recursion 5. Proses ini terus berlanjut setiap kali fungsi memanggil dirinya sendiri dengan K minus 1. Nilai K berkurang hingga mencapai 0. Ketika K sama dengan 0, fungsi berhenti memanggil dirinya sendiri karena kasus dasar terpenuhi. Setiap panggilan rekursif mengembalikan nilai K dan menambahkannya dengan hasil panggilan rekursif sebelumnya. Misalnya, recursion 6 akan mengembalikan 6 plus recursion 5. Fungsi akan memulai perhitungan dari dalam terdalam atau panggilan rekursif dengan K sama dengan 0 dan kemudian menghitung hasilnya berdasarkan nilai K dan hasil panggilan rekursif sebelumnya. Hasil akhir dari seluruh rangkaian panggilan rekursif ini dicetak setiap kali fungsi selesai dijalankan. Jadi output dari fungsi recursion 6 akan menjadi urutan perjumlahan seperti ini. Outputnya itu adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21. Setiap angka di atas adalah hasil penjumlahan dari nilai K dan hasil panggilan rekursif sebelumnya sesuai dengan urutan panggilan rekursif yang terjadi. Output ini mencerminkan bagaimana rekursi mengakumulasi nilai dengan memanggil dirinya sendiri dan menambahkannya ke hasil panggilan rekursif tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.